Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini hari ini Pak, malam ini nak ngaji apa? Ngaji tentang larangan dan tentang perintah. Larangan tadi melahirkan dua hukum, wajib dan sunnah. Larangan melahirkan dua hukum, haram atau makruh. Di tengah-tengah ada yang namanya mubah. 5 hukum kita. Baik, sekarang yang larangan dulu. Tadi dikatakan apa? Kalau dilarang ini, kalau ada larangan dari Rasulullah, wajib ya, haram dilakukan. Haram dilakukan sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun nggak ada, semampu kalian. Janganlah kalian minum khamar. Ustaz, aku ini mampunya cuma nahan enggak seteguk baik Ustaz. Enggak boleh. Pokoknya itu dilarang. Nah, tetapi Pak, ada kaidah yang haram ini bisa berubah menjadi halal kalau darurat. Makanya ada kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Kita ulangi sama-sama. Ad-darurah tubihul mahdzurat. Apa itu? Kedaruratan memubahkan yang haram. Kedaruratan dapat menghalalkan, dapat menjadikan yang haram menjadi mubah, menjadi boleh. Pegang betul kaidah ini Pak. Yang kedaruratan dapat menghalalkan yang haram. Dapat menghalalkan yang haram. Contoh, makan bangkai halal apa haram Pak? Haram. Tapi Bapak lagi tersesat di hutan. Cari sana buah, tidak ada yang bisa dimakan. Nyari hewan yang halal, kijang, kambing, tidak jingok. Perut lapar nian. Mati kalau tidak makan. Nah, ada bangkai di situ. Atau mungkin ada babi lewat. Nah, babi. Cak mana yang boleh makan babi dan ya? Tapi kalau nggak makan dia mati Pak. Halal. Boleh makan babi itu. Karena darurat. Contoh lagi, membuka aurat perempuan halal apa haram? Haram. Tapi dia ini nak persalinan, nak lahir ke bayi. Cari bidan perempuan, sana sini tidak dapat. Kata sang istri, Pak, lah di ujung Pak. Mampir baik tempat laki-laki, dokter laki. Pak dokter tolong, harus buka aurat gak Pak? Kalau tidak dibuka, taruhannya nyawa. Baik nyawa sang ibu ataupun sang anak. Sehingga kedaruratan semacam ini menghalalkan yang haram, yang tadinya membuka aurat itu haram terhadap yang bukan mahram, jadi halal karena ada kedaruratan. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Barang siapa yang terdesak, selama dia tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, maka tidak berdosa dia memakan yang haram, yang bangkai tadi misalkan. Lagi makan buah kedondong. Tahu kedondong Pak? Apa dia bahasa Palembangnya? Kedondong itulah. Lagi makan buah kedondong, bijinya nyangkut di sini. Allah. Misalkan. Tersang? Nyari dia minum. Ada apa? Nah, dapat tuak. Ya misal, ya Pak, nama misal. Kalau misalnya serius juga susah kaki nyanyi contoh. Nggak kata lagi, tapi ini sudah merah muka Pak, nahan nafas, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa. Boleh nggak minum tuak ini? Boleh. Kenapa? Darurat. Menghalalkan yang gelek jatuh dia. Itu yang masuk ke tubuh kita, meski dia haram, halal. Sampai sini jelas Pak? Namun kaidah ini kalau nggak dijelaskan dengan jelas, bahaya.
Kaget dibuat-buat darurat ini. Kaget bahaya kalau tidak dibatasi. Laju gimana Ustaz? Bahkan di sini mohon maaf Pak, perut laparnya luar biasa, duit nggak ada, boleh maling, boleh mah? Misalnya udah 3 hari aku udah nahan lapar, saya kate duit, nggak ada yang ngenjuk juga, mampir pempek lala, pergi, boleh itu Pak, halal, Woi, boleh juga kaidah ini. Dihafal. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Nah, yang perlu saya jelaskan sehingga biar nggak kaget, bahaya ini, ya. Definisi darurat itu, Pak. Darurat ini kan relatif, subjektif. Yang dimaksud dengan darurat, Pak, Ibu, mohon dihafal, jangan ngapal yang pertamanya, ya. Apa itu? Haddadu ya. Najidul fuqaha'a haddadu ma'na ad-darurati bima yaj'alul insana fi khatarin yuhaddiduhu bil maut atau bi itlafi 'udwin min a'dha'ihi aw ziyadati maradin. Wa nahwu dzalik. Yang disebut darurat adalah suatu kondisi yang jika tidak diambil yang haram itu taruhannya nyawa, atau hilangnya anggota tubuh, atau membuat sakit makin parah, makin parah. Mohon maaf Pak, dalam fikih Syafi'i itu jika tidak ada makanan, dia sudah laparnya luar biasa, jingok kanan, jingok kiri, tidak kata, bahkan yang haram pun tidak ada. Babi tidak lewat-lewat, ditunggu dari tadi. Nah, ditunggu rupanya, tidak dijingok. Boleh motong tangan sendiri untuk dimakan. Kalau tega, tapi taruhannya nyawa. Itu saking darurat itu. Itu yang disebut dengan darurat. Jadi kalau nggak sampai segitu bukan darurat namanya. Hati-hati ini memahami kata darurat. Termasuk yang sering salah paham di masyarakat, misalnya Pak ya, dia punya usaha. Usahanya ini begitu-begitu saja, cukup untuk makan Pak. Dapat penghasilan misalnya 2,5 juta lah dari dagangnya nih. Setahun dijalani ya segitu-gitulah hasilnya. Rumah tidak pacak dicat. Pokoknya cuma cukup untuk makan dan biaya yang seperti listrik, air cukupnya. Dia berpikir, oh kalau begini kapan saya punya motor? Kalau begini kapan bisa rehab rumah? Minjemlah modal baru. Walaupun ada bunganya tidak apa-apa. Kenapa Ustaz? Saya kalau begini terus saya kapan majunya? Nah, mengharapkan maju dalam ekonomi bukan darurat itu. Bukan darurat. Itu sudah pengen melebihi. Kalau itu jadikan alasan untuk menghalalkan riba, haram. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min. Ini banyak sekali nih di masa pandemi nih. Ya, ada uang. Biasanya ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu tidak berkerudung, bajunya segini, celana androknya agak pendek, bawa tas sama catatan buku. Sudahlah, datang nak nganjuk dana, minjemin uang, rentenir, lintah darat, senyum di muka, nusuk dari belakang. Ya Bu ya. Na'udzubillah. Alasannya Ustaz, kalau nggak dagangnya ditambah biar ini kan saya warungnya gerobaknya sudah nggak stainless, galu-galu stainless galu, aku ini lah kayu lah keropos pulo, nggak katek model cak mana, nggak boleh, haram. Cuma nak ganti kayu jadi stainless no, haram. Itu bukan bagian darurat. Darurat adalah yang mengancam nyawa, membuat sakit makin parah atau menghilangkan anggota tubuh misalkan. Itu baru darurat. Insya Allah jelas Pak ya.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم.